Selanjutnya kita akan membuat halaman update. Kita buka Explorer terlebih dahulu. Di bagian sistem C, kita pilih exam, lalu buka di htdocs, di file perpustakaan, di assets, di fungsi, lalu kita copy filter dan konektor, kita letakkan di admin, lalu kita pastikan di update. Oke, kita juga letakkan di delete, lalu di report. Setelah itu kita tutup, lalu kita buka di Visual Studio Code, lalu kita buka di admin, lalu kita klik di update, dan kita tambah sebuah file. Kita kasih nama dengan update admin.php. Oke. Kemudian kita ambil script di bagian update data. Kita Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian sini. Oke, kemudian kita klik di file, lalu save as. Kita simpan dengan nama update buku. Kita save. Oke, kemudian yang berikutnya update jenis buku. Update jenis buku. Kemudian update lemari. Oke, lalu berikutnya peminjam. Lalu yang berikutnya penerbit. Yang berikutnya pengunjung. Yang berikutnya penulis rak. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu update admin. Untuk update admin,
dia M-nya harus sama dengan yang insert. Jadi di sini M-nya sama dengan 3. Lalu untuk update buku, tuh M-nya sama dengan 9. Update jenis, M-nya sama dengan 8. Untuk update lemari 4. Kemudian peminjamannya M-nya sama dengan 11. Lalu yang berikut update penerbit, M-nya sama dengan 7. Yang berikut update pengunjung 10. Lalu penulis, M-nya kita kasih nomor 6. Lalu yang berikut update track kita kasih nomor 5. Kemudian ada profil, update profil. Oke, kita kasih dengan nomor 2. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah update admin. Kemudian kita buka di database. Kita lihat di perpustakaan. Oke, lalu di bagian admin kita harus sesuaikan. Di bagian admin kita sesuaikan datanya harus sama seperti yang di database. Di sini ada 8. Kita mulai dari yang pertama itu. Yang pertama ada nama, yang kedua tempat lahir, yang ketiga tanggal lahir, yang berikut alamat, email, telepon, password, kemudian status. Bagian ini kita tidak pakai, kita hapus saja. Lalu di nama tabel ini kita kasih nama dengan admin. Lalu di bagian ini kita ganti dengan nama. Kedua kita ganti dengan tempat lahir. Yang ketiga kita ganti dengan tanggal lahir. Yang keempat alamat email. Alamat email, telepon, password, dan yang terakhir status.
where ID admin. Di bagian sini kita harus tambah satu lagi, kita copy dari sini, kita tambah ini ID admin, lalu bagian ini kita ganti dengan get. Oke, setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan dulu. Kita refresh di bagian admin, kita coba ubah di bagian ini, kita ganti dengan Oke, kita coba simpan. Oke. Di sini dia belum berubah. Di bagian ini kita lupa ganti ID admin. Kita Ctrl S, kita coba ubah ulang. Kita refresh dulu. Di bagian ini kita ganti dengan isi Jakarta, tempat lahir Kupang, tua, disi, coba kita simpan. Oke. Di sini belum tersimpan. Di sini namanya sudah berubah, datanya sudah berubah. Kita coba mengubah datanya lagi. Alamatnya ini kita ganti dengan kita coba simpan. Oke, di sini alamatnya sudah terganti. Oke, kita lanjut ke ubah data yang kedua, yaitu update buku. Oke, kita ke beranda dulu. Kita cari ubah data buku. Oke, lalu kita tambahkan script di bagian sini. Input tipenya hidden, kemudian name-nya ID buku, kemudian value-nya ID buku.
Di sini, di sini ID buku. Kita Ctrl S, kemudian di update buku ini. Di sini kita ganti dengan ID buku. Lalu yang kedua, judul intisari tahun terbit, judul intisari tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, ID rak, status. Ini kita hapus. Ini update, nama tabelnya buku. Ini kita ganti dengan judul. Yang kedua, intisari. Yang ketiga, tahun terbit. Yang keempat, ISBN. ISBN, jumlah halaman, yang berikut jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, dan yang terakhir status. Where ini kita ganti dengan ID buku. Oke, kita Ctrl S. Oke, setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan dulu di bagian buku. Kita testing dulu. Kita ubah penulisnya jadi Muhammad Hamid, penerbitnya PT Pabelan, jenis bukunya komputer. Kita coba klik simpan, lalu kita klik OK. Maka di sini sudah diganti Muhammad Hamid, penulisnya, dan penerbitnya PT Pabelan. Oke, setelah itu kita lanjut ke update jenis. Update jenis buku. Oke.
jenis buku kita hanya update satu saja, yaitu di sini ID jenis buku, lalu di sini nama. Setelah itu nama tabelnya kita ganti dengan jenis. Ini kita ganti dengan nama. Lalu bagian ini kita hapus. Oke, ini kita ganti dengan ID jenis buku. Seperti ini. Kemudian di bagian beranda kita cari ubah jenis buku, ubah data jenis buku. Oke. Lalu di bagian di modal body, di bagian bawah form kita tambah satu inputan, input name-nya ID jenis buku, tipenya hidden, value-nya kita ambil dari sini. Ini ganti dengan ID jenis buku. Kita Ctrl S, lalu kita refresh. Di bagian jenis buku, oke, di sini baik. Di sini semua fitur untuk data sudah jadi. Di sini ada judul. Oh maaf, kita dari profil. Kita coba ubah ini jadi, kita simpan. Oke. Jadi ke admin kita ubah nama jadi lalu ini kita ganti emailnya. Lalunya kita ganti dengan Keva. Oke, kita coba simpan. Oke, di sini sudah berubah. Kita ke lemari, kita ganti bagian kimia ini jadi biologi. Kita simpan. Oke, dia sudah terganti. Lalu kita kerak, kita ganti ini jadi MC2. MC2 kita simpan. Sudah, di sini sudah ada. Di penulis kita ganti di bagian sini
jadi Jakarta. Oke, kita simpan. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya kita ke penerbit. Kita ubah di bagian ini, kita ubah jadi Guapedia. Oh, ini kota saja, kita ganti dengan Jakarta. Kita simpan. Oke, sudah berubah. Jenis buku dan seterusnya semua sudah jadi. Kita lihat di buku dulu, coba kita ubah bagian penerbit. Itu benang merah, kita ubah jadi. Oke, kita simpan. PT Pabelan. Oke, maka semua fitur sudah jadi.